Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani pemirsa An-Nur Channel rahimakumullah. Saat ini insyaallah akan kami bahas atau kami cuplik sebuah artikel yang berjudul kewajiban mengimani perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kewajiban mengimani perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Marilah pemirsa untuk mendukung An-Nur Channel yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe dan juga like atau komen ya. Insyaallah inilah ikhwani kewajiban mengimani perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Artikel ini kami ambil dari buku berjudul Menjaga Citra Wanita Islam. Menjaga Citra Wanita Islam karangan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Adanya perbedaan fisik, maknawi dan syar'i antara laki-laki dan perempuan adalah berdasarkan takdir, syara', realita dan rasional. Hal itu sebagaimana dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa, dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Quran surat An-Najm 45. Keduanya sama-sama menghuni dunia dengan kekhususan masing-masing dalam konteks umum agama. Keduanya sama-sama mengisi dunia dengan ibadah kepada Allah Ta'ala tanpa dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam tauhid dan keyakinan, hakikat keimanan, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala dan siksaan, targhib atau anjuran dan tarhib, ancaman, serta dalam masalah fadhail atau keutamaan diri. Hal itu sebagaimana tidak dibedakan pula di antara keduanya dalam konteks umum pemberlakuan syariat tentang hak-hak dan kewajiban secara keseluruhan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Adz-Dzariyat 56. Man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. An-Nahl 97. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw
min dakarin au unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata wala yutlamuna nakiro. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Quran Surat An-Nisa 124. Namun ketika Allah telah menakdirkan dan memutuskan bahwa laki-laki tidak seperti perempuan dalam ciptaan, keadaan dan bentuknya, maka laki-laki memiliki kesempurnaan ciptaan dan kekuatan fisik, sedangkan perempuan menurut ciptaan, watak dan fisiknya lebih lemah dibandingkan laki-laki karena ia harus berurusan dengan masalah haid, kehamilan, melahirkan, menyusui bayi, mengurus keperluan bayi yang disusuinya, serta masalah pendidikan anak-anaknya selaku generasi penerus. Karena inilah perempuan diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ia merupakan bagian darinya yang selalu mengikutinya sekaligus sebagai kesenangan baginya. Sedangkan laki-laki dipercaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, menjaganya, dan memberi nafkah kepadanya. Di samping juga nafkah anak hasil hubungan mereka berdua. Konsekuensi dari perbedaan ciptaan ini adalah adanya perbedaan kekuatan dan kemampuan fisik, rasio, pikiran, perasaan dan kemauan, serta dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Di samping hasil kajian yang telah disampaikan oleh pakar kedokteran kontemporer berkenaan dengan pengaruh yang menakjubkan akibat adanya perbedaan bentuk ciptaan antara laki-laki dan perempuan. Dua macam perbedaan inilah yang pada akhirnya dijadikan barometer oleh kebanyakan hukum tasyrik. Keduanya dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala yang maha mengetahui mengharuskan adanya perbedaan, kelainan dan kelebihan antara laki-laki dan perempuan dalam sebagian hukum tasyrik, baik dalam urusan dan tugas sesuai dengan ciptaan, bentuk, kemampuan dan operasional masing-masing, serta kekhususan masing-masing dalam konteks kehidupan manusia agar hidup saling melengkapi dan masing-masing melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Allah telah mengkhususkan laki-laki dan beberapa hukum yang sesuai dengan ciptaannya, bentuknya, kerangka tubuhnya, karakternya, keahliannya, kemampuan bekerjanya, kesabarannya dan keuletannya. Tugas mereka secara umum berada di luar rumah, bekerja, dan memberi nafkah kepada keluarganya yang berada di dalam rumah. Di samping itu, Allah Ta'ala juga mengkhususkan perempuan dengan beberapa hukum yang sesuai dengan ciptaannya, bentuknya, kerangka tubuhnya, karakternya, keahliannya, kemampuan operasionalnya, serta kelemahannya untuk memikul beban berat. Dan secara umum, tugas dan wewenang perempuan berada di dalam rumah, membereskan semua urusan rumah, dan mendidik anak-anak sebagai generasi masa depan. Allah Ta'ala berfirman,
berkenaan dengan istri Imron. Walaisa dzakaru kal unsa, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Ali Imron 36. Maha suci Allah yang memegang sepenuhnya hak mencipta, memerintahkan, menghukumi, dan memberlakukan syariat. Alalahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Al-A'raf 54. Yang demikian itu adalah kehendak Allah Ta'ala yang bersifat kauniyah, qadariyah, ketentuan alamiah dalam ciptaan, bentuk dan potensinya. Sedang yang ini adalah kehendak Allah Ta'ala yang lebih bersifat diniyah syariah, syariat keagamaan dalam hal yang berkenaan dengan perintah, hukum, dan pemberlakuannya. Maka kedua kehendak ini pun bertemu atas dasar kemaslahatan manusia selaku hamba Allah Azza wa Jalla, pemakmuran alam, ketertiban hidup individu manusia, rumah, kelompok, dan komunitas sosial. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf atas kekilapan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.